Pokoknya tadi itu rumusnya ya, rumus yang harus teman-teman hafalkan ini. Ini saya tulis lagi di sini rumusnya ini. EOQ-nya ini Q sama dengan akar dalam kurung 2 PR per C. Ini rumus yang mutlak dihafalin. Sedikit-sedikit ya. Oke, Mbak Ari nggak apa-apa. Ntar sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya buat hafalannya ini. Nah, yang kedua itu yang penting itu. Rumus kedua yang penting ini tanda merah ini. F sama dengan R per Q. R tadi apa tadi R itu? R tadi itu kan adalah kebutuhan per periodenya atau annual requirement-nya. Dan Q itu apa? Q itu kuantitasnya. Nah, Q itu ini, Q-nya ini. Jadi nanti ini bisa dikembangkan untuk mengetahui berapa frekuensinya. Di sini contoh soalnya yang halaman 26.26. Di situ dimisalkan ada sebuah PT Mitra Persada. Dia memiliki 3 jenis bahan baku ya, 4 jenis bahan baku. Yang pertama IMP 1254 sampai IMP 0783. Nah, per periodenya itu dia punya P-nya dia ini, P itu biaya pesanannya itu sebesar ini. Jadi di mana yang pertama sebesar Rp40.000 biaya pesanannya. Jadi untuk melakukan pesanannya itu dia butuhkan biaya sebesar 40.000. Terus untuk yang kedua dia butuh 30.000, yang ketiga bahan baku 3 dia butuh 10.000, bahan baku keempat dia butuh 12.500 ya. Terus juga dia itu butuh yang namanya C. C itu apa sih? C itu biaya penyimpanannya per unit per tahunnya, biaya penyimpanannya. Misalnya buat barang 1 penyimpanannya 400 per tahun, per unit per tahun. Nah, misalnya untuk barang 2 dia juga harus bayar 400 buat penyimpanannya itu. Dan yang ketiga dia butuh 250, yang keempat dia butuh 500, jadi gitu. Jadi ini adalah biaya penyimpanan, sedangkan ini adalah biaya pesanan. Ya. Di sini kita nggak ngutak-ngatik namanya biaya tetap ya, seperti saya tadi bilang, karena kita ingin mengetahui nah berapa sih dia tuh harus nyetok barang berapa supaya nanti biayanya itu biaya yang paling minimum. Jadi biaya yang paling ekonomis. Tadi kan EOQ kan singkatannya Economical Order Quantity. Jadi di mana kuantitas barang yang paling ekonomis. Jadi kuantitas barang yang diorder yang paling ekonomis, yang memiliki biaya yang paling sedikit. Seperti itu. Jadi kita mau tahu berapa sih perusahaan harus beli buat agar biayanya dia itu biaya yang paling kecil. Nah, kita di sini juga di mana di buku kita ini dia diketahui juga bahwa kebutuhan bahan baku selama satu periode itu untuk yang barang pertama nih dia butuh 80.000 unit, barang yang kedua dia butuh 60.000 unit, barang yang ketiga dia butuh 50.000 unit, barang yang keempat dia butuh 20.000 unit. Nah, cara ngitungnya rumusnya ini aja yang tadi, rumus terakhir aja yang dipakai, yaitu Q sama dengan akar dalam kurung 2 PR dibagi C. Nah, kita hitung ya. Setelah kita hitung, misalnya kita hitung yang pertama, berarti kan ini 2 dikali P-nya berapa untuk barang pertama? P-nya 40.000, masukkan lagi 40.000. Terus dia R, kebutuhan dia berapa satu periode? R itu kan kebutuhan ya, berarti di sini kebutuhan dia. Jadi kebutuhan bahan itu R, nama singkatannya R, disingkat R. Jadi 80.000, dimasukkan 80.000 di sini. Lalu biayanya berapa sih buat nyimpen per barangnya itu? Oh, biayanya 400 untuk yang barang 1, langsung masuk 400. Kita hitunglah hasilnya setelah diakar ini ya. Diakar semuanya ini hasilnya itu 4.000 unit. Jadi untuk barang pertama dia itu harus membeli sebesar 4.000 unit. Itu mengerti ya. Nah, untuk sekarang setelah tahu jumlah barangnya 4.000 unit, terus berapa kali sih harus diorder barangnya biar nanti jadi ekonomis? Nah, untuk berapa kali diordernya kita langsung aja 80.000 ini kita bagi dengan 4.000 unit, yaitu ini kan rumusnya F itu frekuensi sama dengan R per Q ya. Jadi langsung aja 80.000 dibagi 4.000 hasilnya 20 kali. Jadi kita mengorder sebesar 4.000 unit dalam 20 kali, 20 kali frekuensinya 20 kali. Begitu ya. Di sini sudah mengerti teman-teman. Dan begitu juga untuk selanjutnya lagi ya. Saya kasih contoh untuk barang yang kedua. Barang yang kedua ini kan di sini dia punya P 30.000. Sini masuk nih P-nya 30.000. P-nya 30.000 masuk sini. Terus juga untuk R-nya dia berapa? Untuk kebutuhannya dia berapa? Kebutuhannya dia 60.000 dikali 60.000. Terus
berapa sih biayanya per unitnya? Biayanya 400, ini 400 kan biayanya masuk sini 400, terus dihitung lah, hasilnya ternyata 3000 unit. Nah, berapa kali beli enaknya itu, berapa kali beli, jadinya 60.000 dibagi 3000, jadi dia harus melakukan pembelian sebanyak 20 kali. Jadi 20 kali ini per ordernya 30.000 begitu ya. 3.000 maksud saya, maaf, agak kesalahan, 3.000 sampai jumlahnya 60.000 unit per periodenya, itu kayak gitu. Dan begitu juga pada barang yang ketiga dan jenis barang yang keempat itu sama rumusnya. Jadi intinya hanya ada pada dua rumus ini saja, teman-teman hanya menghafal dua rumus ini saja. Tadi kan banyak banget tuh turunannya tuh sebelumnya, yang namanya turunan kekik lah, turunan inilah. Nah tapi kita pakai cuma dua aja ini, seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, nah misalnya saja di contoh kedua ini perusahaannya itu punya waktu nih, dia punya waktu hari kerja. Tadi kan masih belum ada waktu hari kerjanya berapa kan, dia hanya memberikan yang namanya kuantitas saja, hanya memberikan namanya biaya pemesanan saja, terus hanya memberikan yang namanya berapa kuantitas yang dia butuhkan. Nah, di sini ini, yang contoh kedua ini contoh yang sama, cuma dia ketambahan yang namanya hari kerja. Jadi dia punya hari beroperasinya. Di sini misalkan hari beroperasinya itu selama 300 hari kerja. Jadi dia satu periode itu hari kerjanya ada 300 hari kerja. Jadi berapa hari kerja sekali sih kita tuh harus melakukan order kan? Order itu nggak bisa dilakukan kalau itu tidak pada hari kerja kan, liburan kok mau order barang juga nggak mungkin. Jadi tiap berapa hari kerja, kita harus order baru, order lagi kayak gitu. Di sini itu kita tahu jawabannya di sini. Nah untuk rumus hari kerjanya sendiri ini kita punya rumus baru, yaitu HK order, yaitu sama dengan total dari hari kerjanya dibagi frekuensi yang tadi. Jadi masih ingat kan frekuensi rumusnya apa? Ayo tadi tuh selanjutnya, ada yang tahu nggak rumusnya frekuensi tadi? Gimana sih cara mengetahui frekuensinya yang dibutuhkan? Gampang kan untuk mengetahui frekuensinya tadi itu? Halo, ini ada semua nggak di depan laptopnya? Nggak semuanya ini, kok kayaknya sepi sekali, sunyi senyap. Masih ada di tempat ya. Di sini untuk yang HK ini atau hari kerja ini dicontohkan. Contohnya ini yang PT Mitra Persada ini, dia memiliki 300 hari kerja. Jadi jumlah HK-nya ini gampang aja. Jadi kita tinggal membaginya dengan jumlah frekuensi yang telah kita hasilkan sebelumnya. Tadi kan frekuensinya udah masuk ke sini ya. Dari barang A, B, C, D, dari barang 1, 2, 3, 4, dari barang ini kan ada tadi R unitnya berapa udah diketahui toh. Terus juga tadi kita udah ngitung yang namanya EOQ nya di saat sebelumnya. EOQ nya udah tahu. Ini ya EOQ nya ini. EOQ nya ini yang 4000, 3000, terus 1000. Ini EOQ nya kan 2000 ini. Itu EOQ nya masuk, kita buat lagi kolom baru. Di sini masukkan ke sini EOQ-nya semuanya. Terus tadi F-nya juga diketahui kan? F-nya rumusnya R per Q. Gampang toh, cuma R dibagi Q. 80.000 dibagi 4.000, 20. 60.000 dibagi 3.000, 20. 50.000 dibagi 2.000, 25. 20.000 dibagi 1.000, 20 gitu kan, udah tahu. Udah punya data EOQ, udah punya data F, gampang aja ngitung HK-nya ini. HK ordernya ini. Jadi kita harus berapa kali? F itu apa artinya? F itu frekuensi Mbak Ari. F itu frekuensi. Jadi berapa kali sih kita harus order gitu. Misalnya kita butuh barang itu 1 ton. Nah 1 ton itu apakah kita akan ordernya, misalnya apakah kita akan membuatnya order 2 kali order, jadi setengah ton, ataukah kita akan buat 3 kali order, atau kita mau buat berapa ya, 4 kali order, jadinya 250 kuintalan kayak gitu. Jadi itu F itu frekuensinya atau berapa kali order. Istilahnya kalau misalnya cicilan ya bisa dibilang ya. Jadi ordernya itu kita nggak langsung
sekaligus butuh langsung beli sekaligus gitu, enggak. Jadi kita nyicil dulu, misalnya hari ini kita mau order berapa, besok kita mau order berapa, besok berapa, sampai pada totalnya itu semua kuantitas atau semua yang kita butuhkan. Nah, semua yang kita butuhkan itu namanya apa? Itu namanya R. R itu ini, masuk sini, ini semua yang kita butuhkan. Nah, untuk EOQ ini unit per ordernya. Jadi kita mau beli, kita butuh 80.000 unit ya. Tapi kita ordernya selama 20 kali. Jadi kita pesannya tuh 20 kali. Setiap kali pesan kita sebanyak 4.000, seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Untuk F sendiri, REOQ F-nya masih bingung nggak Mbak Ari di sini? Kalau masih bingung nanti saya jelasin lagi. Soalnya di sini harus paham bener-bener. R itu apa, EOQ itu apa, F itu apa. Jadi kayak gitu. Jadi kita butuhnya yang kedua ya, kita butuhnya tuh barang 60.000 unit totalnya. Total secara keseluruhan kita butuh 60.000. Nah, untuk mengetahuinya kita untuk berapa kali pesan sih? Berapa sih jumlahnya pesanan kita per pesanan itu, per kali order itu berapa kita harus pesan? Sebanyak 3.000. Nah, jadi berapa kali order kita butuhin? Pastinya tinggal 60.000 dibagi 3.000. Kita tinggal butuh, jadi kita butuh 20 kali order. Jadi nggak langsung sekaligus 60.000 unit tuh enggak. Jadi kita cicil gitu loh, dikit-dikit. 3.000 sampai 20 kali. Seperti itu untuk pemahaman dari F sendiri. Dari frekuensi ordernya sendiri. Ya. Nah, saya kembali lagi ke HK ini, ke hari kerja ini. Kita menghitung HK-nya ini, kita cuma tinggal hitung aja. Kan tadi ini punya 300 hari kerja. Itu kita bagi dengan frekuensinya. Jadi frekuensinya ini untuk yang pertama kan F-nya ini 20. Jadi kita mesen barangnya itu 20 kali. Jadi dari 300 hari kerja ini kita bagi 20. Jadi hasil 15. Jadi perusahaan kita ini akan memesan barangnya setiap 15 hari kerja. Jadi setiap 15 hari mereka pesan. 15 hari lagi pesan lagi. 15 hari lagi pesan lagi, kayak gitu. Jadi per 15 hari mereka pesan barang. Maksudnya di sini. Jadi hari kerja tuh di situ pengaruhnya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ya, teman-teman bisa lihat ini gambarnya ini di bawah grafiknya ini. Di sini maksudnya apa nih? Kayak rumput ini loh, Jadi misalnya ini barang tuh habis. Jadi barang ini akan habis pada hari ke-15. Kita pesan lagi nih. Di sini kita pesan lagi, naik lagi kan barangnya, jadi banyak lagi. Terus pakai lagi, produksi sampai hari ke-15 selanjutnya. Beli lagi, banyak lagi barangnya. Diproduksi lagi, beli lagi, produksi lagi, beli lagi. Jadi kayak gitu loh. Jadi kayak naik turun. Ini maksudnya yang atas ini maksudnya kuantitas, yang bawah ini waktu ya. Lihat ya, ini persediaan atau quantity, ini waktunya. Jadi waktunya ini per 15 hari kita mesennya. Jadi setiap 15 hari kita beli barang. 15 hari lagi kita beli barang lagi. 15 hari lagi kita beli barang lagi, kayak gitu. Jadi terus-terusan secara kontinu. Jadi ada patokannya. Jadi kita pesen barangnya tuh nggak sembarangan. Jadi aku hari ini tanggal 1 aku beli barang. Berarti nanti kapan aku harus beli barang lagi? Tanggal 15 aku beli barang lagi. Nanti kapan lagi selanjutnya? Oh, tanggal 30 aku beli barang lagi gitu. Begitu selanjutnya. Jadi ada kontinuitas di situ. Jadi ada yang namanya hari kerja. Jadi hari keberapa sih dia itu harus beli barang itu. Itulah gunanya ini. Jadi kita nggak sembarangan untuk pemesanan barang yang kita produksi nantinya. Untuk selanjutnya ini, nah tadi kan kita sudah tahu tuh kapan harus mesen barangnya. Setelah kita punya yang namanya hari kerja, di tabel selanjutnya ini berhubungan dengan biayanya. Maksudnya gimana? Ini saya ambil contoh untuk yang pertama ya, produk yang pertama ini. Produk yang pertama ini ada IMP 1254. Bisa lihat ini 1254. Tadi kan seperti yang tadi datanya sama aja kayak yang tadi datanya ya. Di sini tujuannya itu apa? Jadi berapa biaya persediaan yang harus ditanggung oleh perusahaan.
Tapi di sini Mas ingat ya, belum termasuk namanya biaya tetap ya.